Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya ingin menyapa dan mengucapkan selamat datang di UIN Sunan Kalijaga para tamu kita. Yang pertama adalah Ibu Dwi Dianingsih, Ketua Tim Bidang Politik Pemerintahan Kominfo Republik Indonesia. Mohon berdiri, Ibu. Ya, kita beri tepuk tangan ya. Yang kedua adalah Ketua KPUD DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Hamdan Kurniawan. Selamat datang. Dan yang sudah berkali-kali ke kantor kami dan sudah kenal beberapa sahabat dan kolega di UIN Sunan Kalijaga adalah Ketua Bawaslu DIY Ibu Sutrisnawati atau Ibu Wati. Mohon berdiri. Kemudian tentu saja influencer kita ya. Influencer adalah Mbak Fania Yuwanda SIP. Ya, nah inilah influencer ya. Ya, terima kasih dan selamat datang Mbak Fania. Dan kemudian BEM kita, Badan Eksekutif Mahasiswa, Mas Ahmad Makarim Pramuditya. Ya, sudah kenal semua kan? Ya. Kemudian saya perlu menyapa juga Ketua COMTC, Center for Communication Studies and Training, Dr. Bono Setio. Mana Pak Bono? Oh, oke. Wah, sangat trendy ternyata ya, sangat populer. Bisa nyalek habis ini, mumpung masih terbuka. Kemudian Pak Dekan kita dari Fakultas Sosial dan Humaniora, Bapak Dr. Muhammad Sotik. Nah, ini juga trendy ya. Para adik-adik sekalian, Bapak Ibu semuanya, saya ingin sedikit informasi tentang keterlibatan para mahasiswa. Tolong angkat tangan yang sudah pernah memilih dalam pemilu. Angkat tangan. Yang sudah pernah memilih. Oke. Berapa orang ini? Enggak usah ragu-ragu. Angkat tangan gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Yang belum pernah memilih di dalam pemilu. Angkat tangan. Ya, tentu ini lebih banyak. Jadi ini akan menjadi pemilih pertama pada pemilu serentak 2024. Andalah yang memberi tugas karena Anda rakyat, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, DPR, DPRD, DPRD tingkat 2. Andalah yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin kita 2024 ya. Tolong angkat tangan yang sudah menjadi tim ses para mahasiswa atau jurkam atau apa. Angkat tangan, enggak usah ragu-ragu. Saya enggak percaya kalau enggak ada yang angkat tangan. Saya enggak percaya. Ya. Oke. Enggak ada yang angkat tangan. Baik, nanti saya tanya satu-satu. Kemudian yang kedua, yang mempunyai akun Instagram. Angkat tangan. Akun Instagram. Enggak usah ragu-ragu. Angkat tangan. Instagram. Oke. Angkat tangan. Yang mempunyai akun TikTok. Angkat tangan. Oh, masih banyak Instagram ternyata. Ini sedikit yang mempunyai akun Twitter. Angkat tangan. Twitter. Lumayan banyak. Kemudian yang mempunyai akun Facebook, ini mungkin sedikit. Oh, lumayan banyak juga yang punya akun Facebook ya. Mbak Fiona itu data sedikit ya. Yang menjadi followernya Mbak Fiona, angkat tangan.
Loh, masa enggak? Oh, ada. Nanti bisa promosikan ya. Yang menjadi followernya Instagram saya, angkat tangan. Oh, banyak juga itu. YouTube saya. YouTube. Oke, baik. Para mahasiswa sekalian, karena kita akademisi, hidupnya di kampus, dan kita harus berpartisipasi pada pemilu tahun depan 2024 dengan cara kampus. Kita ingatkan trakta politik tertua sebetulnya adalah Hammurabi. Hammurabi itu mempunyai kode, mempunyai hukum yang sangat terkenal, ditulis kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi, yaitu hukum tentang di dalam Al-Quran disebut kisos, ya. Tapi itu tertulis 3000 tahun sebelum Al-Quran. Dan kira-kira 1000 tahun sebelum perjanjian lama atau bersamaan. Intinya adalah mata harus dibayar dengan mata, telinga dibayar dengan telinga, kepala dibayar dengan kepala. Itu kodeksnya. Siapa yang membunuh harus dibunuh. Siapa yang mengambil keledai tetangga harus diambil keledainya, mungkin 2 kali lipat. Ya. Dan hukum Hammurabi ini akhirnya tertera dalam kitab perjanjian lama, dan di dalam Al-Quran disebut kisos. Ini adalah sisa-sisa dari kebudayaan kuno, atau di dalam bahasa sejarahnya disebut ancient. Yaitu kebudayaan kuno Sumeria, Babilonia yang masih tersimpan di dalam kitab suci perjanjian lama maupun Al-Quran. Tentu saja relevansi dari hukum Hammurabi akan sangat sulit. Salah satu pemikir India, Mahatma Gandhi, kata beliau, "If you punish eyes with eyes, all the world will be blind." Jika Anda membutakan orang yang membutakan Anda, mengambil mata orang yang mengambil mata Anda, maka seluruh dunia akan buta. Jadi hukum kisos, mata dibayar mata, kepala dibayar kepala, dikritik oleh Mahatma Gandhi tidak tepat. Balas dendam itu sudah tidak relevan di dunia ini, dan itu tidak akan menciptakan perdamaian. Trakta yang besar dan sampai saat ini sangat relevan adalah Republik yang ditulis oleh Aristoteles dan murid-muridnya, sebetulnya berasal dari Plato. Dialog. Yang sangat terkenal adalah nilai-nilai yang disebut justice, keadilan, courage, keberanian, temperance, moderasi. Moderasi saat ini Indonesia sangat rajin, ya. Moderasi, Pak Mahfud adalah ketua moderasi beragama, ya. Pusat moderasi beragama di UIN Sunan Kalijaga. Temperance, wisdom, kebijaksanaan. Justice, courage, temperance, wisdom. 4 nilai utama di dalam kitab Republik Plato. Usianya 2000 tahun yang lalu. 2500 tahun yang lalu. Sama. Ini kira-kira 1000 tahun sebelum Makkah dan Madinah. 1000 tahun sebelum Al-Quran diwahyukan. Justice, courage, temperance, dan wisdom. Kebetulan salah satu filosof Muslim bernama Al-Farabi menerjemah dan menulis ulang dalam konteks Islam yang disebut Ar-Ra' Madinah Fadilah. Yang biasanya para pembahas modern menyebut sebagai Madinah, atau di dalam bahasa Latinnya disebut Republik, di dalam bahasa Yunaninya disebut Politeia.
sebagai utopian city state, kota utopis. Kota ideal yang sulit diwujudkan. Karena di dalam kitab Madinah Fadilah Al-Farabi, di situ disebutkan konsep tentang negara ideal. Negara yang harus dicapai, yang beliau sebut sebagai Madinah Fadilah. Sebuah republik itu terjemahannya dalam bahasa Arab adalah Madinah. Di dalam bahasa Yunaninya disebut Politeia. Politeia ini di dalam Indonesia, di dalam bahasa Indonesia disebut polisi. Polisi itu dari kata politeia itu, polis. Polis itu artinya city atau kota. Al-Farabi terinspirasi dari Plato Republiknya Plato, mempunyai syarat-syarat apa itu kota atau negara ideal. Yaitu baik pemimpin maupun warganya itu memegang prinsip-prinsip utama atau etika atau moral. Maka menurut Al-Farabi, negara yang bahagia adalah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana. Kembali kepada republik, wisdom. Negara yang Sophia di dalam bahasa Latin maupun Yunani, itu artinya adalah wisdom, hikmah di dalam bahasa Arab. Artinya kita harus dipimpin oleh orang yang bijaksana, penuh dengan hikmah, penuh dengan Sophia, kebijaksanaan. Maka di dalam literatur Islam awal, mengidealkan seorang pemimpin yang filosof. Artinya seorang pemimpin itu harus mengetahui banyak hal. Maka di dalam Islam biasanya ada dua pemimpin utama yang diidealkan sebagai pemimpin terbaik dan harus ditiru. Namanya sama, Umar. Umar satu adalah Umar bin Khattab yang terkenal keras. Umar kedua adalah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah dinasti Umayyah yang bijak. Beliau bijak dalam mengayomi semua unsur masyarakat, termasuk juga umat Kristen di Daulah Umayyah. Umar bin Khattab sendiri di dalam literatur Islam disebut Al-Faruq, yaitu yang membedakan yang benar dan yang salah. Di dalam tradisi Yahudi, Al-Faruq itu dikenal sebagai Redeemer atau sang pembebas. Kenapa? Karena Umar bin Khattab menegakkan aturan yang ada di Yerusalem ketika Yerusalem diperintah oleh tentara Islam. Salib-salib di Yerusalem itu ditegakkan lagi. Sinagog dipulihkan lagi. Sehingga dia disebut Faruq atau Redeemer. Dia menegakkan semua agama. Islam hidup di Yerusalem di era Umar bin Khattab. Kemudian Kristen diberi hak-hak gereja. Kemudian Yahudi sinagognya didirikan. Dan ini kemudian ditiru oleh penguasa Islam selanjutnya yang disebut Salahuddin Al-Ayyubi. Meniru persis seperti yang dilakukan oleh Umar yang pertama, yaitu Umar bin Khattab. Di Indonesia juga mempunyai aturan lama yang bisa dihidupkan lagi, diambil dari karya Ramayana. Karya Ramayana ini sekarang sudah menjadi literatur utama di Indonesia karena salah satu bukti yang paling nyata adalah di Prambanan. Di Prambanan ini ada relief di balustrade, yaitu di langkan Candi Prambanan, yang menuliskan tentang kisah Ramayana. Kisah Ramayana ini meninggalkan salah satu warisan yang dipegang oleh para penguasa, para raja, para sultan di Nusantara.
dari Jogja, Solo, Melayu, Aceh, Ternate, Tidore memegang salah satu trakta Ramayana yang biasanya disebut Astabrata. Keutamaan para dewa di dalam agama Hindu, sifat-sifat kebijaksanaan atau wisdom atau hikmah atau sofia yang dipegang. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita perlukan di dalam demokrasi kita saat ini. Mari kita lihat lagi nilai-nilai kuno yang sudah kita lupakan. Kita baca lagi Republiknya Plato, kita baca lagi Trakta Madinah Fadilahnya Al-Farabi. Mari kita baca lagi Astabrata yang diambil dari kisah Ramayana. Mari kita kembali ke realitas yang sesungguhnya saat ini. Saat ini saya baru berbincang-bincang dengan Pak Hamdan dan Bu Wati. Ya. Beliau mengatakan demokrasi kita, demokrasi yang sangat mahal. Ongkos resmi menurut Pak Hamdan, pemilu kita diperkirakan 76 triliun. Anda tahu berapa angka 76 triliun? Coba Anda tahu berapa angka 76 triliun nolnya? Berapa? 12 atau 14? Betul, Bu Wati? Berapa nol di belakang 76 triliun? 12. Itu adalah angka resmi untuk para petugas. UIN Sunan Kalijaga setiap tahun membutuhkan dana 450 miliar kira-kira. Ya, kira-kira. Jadi tidak ada apa-apanya. Belum angka yang tidak resmi. Jadi saya pernah menghitung bahwa masing-masing bupati sebelum pemilu serentak membutuhkan dana calon bupati kira-kira antara 30 sampai 60 miliar sekali pencalonan dan tidak ada jaminan jadi. Itu tidak dihitung dalam 76 triliun. Nah, belum presiden, berapa yang dibutuhkan satu calon presiden jadi atau tidak jadi? Kira-kira sampai 76 triliun enggak Bu Wati? Satu calon presiden. Beliau enggak berani jawab. Hah? Enggak berani jawab beliau. Anda bisa baca perkiraan itu di bukunya Mas Burhanuddin Muhtadi, kawan kita. Ya, beliau lulusan Australia dan beliau menulis. Dan ada lagi tulisan Markus Misner yang memperkirakan berapa ongkos pemilu kita sebelum pemilu serentak. Tadi Bu Wati memperkirakan satu kali penyelenggaraan dangdut oleh para caleg atau para calon bupati, calon gubernur kita, berapa ongkosnya untuk menari voter? Belum serangan fajar. Di dalam amplop itu ada berapa uangnya untuk para pemilih. Dan itu belum dihitung. Karena kita adalah juga pejabat negara. Setiap tahun kita diperiksa oleh BPK, oleh Irjen, bahkan sebagian oleh KPK. Tetapi pemeriksaan itu adalah pemeriksaan angka yang resmi disebut RKKL, yaitu Rencana Keuangan Setiap Tahun. Tapi pemeriksaan itu remeh-temeh, enggak sebanyak 76 triliun, enggak. Paling 2 juta, 3 juta, bahkan 100 ribu, 200 ribu, salah ngitung, salah bayar, gitu. Itu udah biasa. Dan seluruh kampus kita diperiksa secara rutin. Bahkan UIN Sunan Kalijaga pernah secara spektakuler 1 tahun itu diperiksa 25 kali oleh Irjen dan BPK. Temuannya ya sederhana, 100 ribu, 200 ribu, maksimal itu ya 1 miliar dan 2 miliar. Dan itu pun debatable. Apakah sah atau enggak? Dan setelah mereka melihat realitas, enggak ada penyelewengan. Ya, Bapak Ibu sekalian, apakah badan pemeriksa juga rutin memeriksa pemilu kita? Dana resmi dan dana tidak resmi. Apakah Irjen, BPK, dan KPK itu memeriksa itu? Dan
Salah satu dari KPK biasa datang ke sini, yaitu Pak Gufron yang berasal dari Jember. Beliau mengatakan dengan sangat elegan, dan saya kira sangat baik, tujuan KPK itu tidak mempermalukan orang, tidak menangkap orang, tetapi yang digalakkan sekarang adalah pencegahan. Bagaimana caranya orang tidak melakukan pelanggaran, kata Pak Gufron. Ceramah di sini, di podium ini. Ya. Kalau dituruti, tangkap menangkap, kita capek Pak, tidak kuat. KPK itu tidak punya cabang di provinsi. KPK hanya ada satu di pusat. Dan tujuan KPK bukan mempermalukan, bukan memenjarakan orang saat ini, tetapi mencegah. Anda juga lihat para mahasiswa sekalian, berita di koran Anda bisa Google, sekarang era elektronik tidak ada yang bisa disembunyikan. Ya. Pelanggaran jalur mandiri penerimaan mahasiswa sudah ramai dibicarakan, paling nggak di beberapa universitas. Dan maksimal itu loh, pelanggaran itu mulai dari 3 miliar sampai 300 juta. Itu di universitas. Coba bandingkan dengan dana pemilu 76 triliun yang resmi. Dan berapa triliun yang tidak resmi. Dan apakah itu juga diperiksa? Dan apakah itu juga diberitakan? Ya. Jadi yang diperiksa secara resmi itu tidak ada apa-apanya. Ya. Tadi Bu Wati dan juga Pak Hamdan berbicara. Sekarang praktek money politik itu sulit dikendalikan karena sistemnya tidak semata-mata pakai amplop atau cash. Bisa saja pakai GoPay, bisa saja pakai Kris, bisa saja pakai PayPal, bisa saja dengan unsur elektronik money yang lain. Gimana cara meriksanya? Sedangkan hal-hal lain yang sudah jelas saja sulit untuk dilacak. Atau kita terlalu riskan untuk melacak karena akan runtuh sistem demokrasi kita. Jadi ada dua hal yang patut kita perhatikan. Anda sebagai generasi muda, sebagai intelektual muda, sebagai akademisi, sebagai mahasiswa harus sadar akan dua hal ini. Ya, para mahasiswa, Anda memperhatikan kan, tidak sedang main HP. Kalau sedang main HP ya, tolong diperhatikan. Yang pertama adalah money politik, baik level atas maupun level bawah. Anda harus sadar para mahasiswa, bahwa di situ ada uang di dalam pemilu. Ya. Money politik yang level bawah ini sudah kemana-mana, dan bahkan sangat sulit menghindari itu. Ya. Kalau kita kembali kepada prinsip Al-Farabi, seorang pemimpin yang baik itu lahir dari rakyat yang baik. Dan pemimpin yang baik akan melahirkan rakyat yang baik. Rakyat yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Rakyat yang tidak baik tidak akan melahirkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang tidak baik tidak akan memimpin rakyat yang baik. Maka kebersihan atau clean government itu harus dari dua-duanya. Jika Anda semua, para mahasiswa, ingin diperintah oleh pemimpin yang baik, Anda juga harus baik, memulai dari diri sendiri. Jangan minta amplop, jangan minta transfer, jangan minta PayPal, jangan minta money elektronik kepada para calon yang Anda idealkan. Itu idealnya. Tetapi jika Anda masih minta, Anda membebani para pemimpin kita yang akhirnya akan minta kembaliannya. Jadi harus dimulai dari Anda. Harus dimulai dari kita sendiri. Ingin pemimpin yang bersih, yang jujur, ingin pemimpin yang membela kepentingan Anda, tidak kepentingan sesaat, ya Anda harus mulai memilih dengan kesadaran, dengan awareness, dengan kesadaran. Saya memilih ini bukan karena saya dibayar. Saya memilih ini bukan karena saya ditransfer. Saya memilih ini bukan karena saya mendapatkan reward. Tetapi semata-mata karena orang ini jujur, saya pilih. Anda harus memulai dari situ. Maka dengan begitu Anda akan melahirkan pemimpin yang jujur dan baik. Money politik ini sangat urgent dan harus Anda sadari sebagai mahasiswa. Yang kedua adalah politik identitas. Politik identitas itu juga dua level.
level atas dan level bawah. Yang level bawah, kita akan kembali kepada teori lama Clifford Geertz yang disebut politik aliran. Dan teori lama ini diteruskan oleh Mel Reclave dan juga oleh para peneliti setelahnya, yang saya sebut tadi, Marcus Misner, kemudian Greg Barton, dan lain-lain. Di Indonesia, jika Anda berbicara tentang agama dan politik, tidak lagi relevan Anda berbicara politik dan Islam. Itu tidak relevan. Tidak relevan. Politik dan agama juga tidak relevan. Tidak ada. Yang ada adalah sentimen kelompok keagamaan. Jadi Islam di Indonesia itu tidak berfungsi. Yang berfungsi adalah kelompok keislaman yang ada di Indonesia. Islam saja itu tidak berarti apa-apa. Tetapi kelompok keislaman di Indonesia baru ada artinya. Jadi sentimen keagamaan adalah sentimen kelompok keislaman. Sentimen Islam itu hampir tidak ada di Indonesia. Tetapi Islam itu sudah menjadi kelompok-kelompok di Indonesia. Sudah menjadi madhab, sudah menjadi aliran, sudah menjadi organisasi, sudah menjadi masjid, sudah menjadi kapan hari rayanya. Ya. Karena hari raya kita sering berbeda. Dan tidak hanya 2 hari loh ya. Ada banyak. Tidak hanya Sabtu Minggu. Ada sebelumnya Kamis juga ada. 5 hari setelahnya juga ada. Yang tidak lebaran juga banyak. Yang tidak puasa tapi lebaran juga banyak. Yang tidak puasa dan tidak lebaran juga banyak. Itu adalah varian-varian di Indonesia. Dan ini harus dihitung di dalam pemilu. Maka yang disebut kelompok identitas bukan kelompok yang menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Adalah kelompok keagamaan yang terfragmentasi. Di dalam istilah Pak Mukti Ali, trilogi kerukunan beragama. Kerukunan di dalam umat beragama yang jauh lebih krusial. Dan kerukunan antar umat beragama yang sangat menakutkan. Patung Bunda Maria di Kulon Progo ditutup, ya. Kemudian ada peristiwa Palembang, patung Buddha, ada peristiwa Asahan, patung Buddha juga, ya. Ada pembakaran masjid juga ada, ya, di Jawa Barat dan juga di Nusa Tenggara Timur, di Nusa Tenggara Barat, di Sulawesi. Ada banyak peristiwa antar agama yang Anda semua harus sadar. Saya kembali kepada Plato. Good man doesn't need law. But law is used by bad men to manipulate their evil deeds. Artinya, orang baik tidak butuh hukum. Orang baik tidak membutuhkan hukum. Dia akan berbuat baik ada hukum atau tidak ada hukum. Oke, baik, 1 menit ya. Saya akan selesaikan. Orang buruklah yang menggunakan hukum untuk melegitimasi semua tindakannya. Jadi yang membutuhkan hukum adalah orang yang tidak baik. Negara kita adalah negara peraturan, bukan negara hukum. Setiap bulan ada peraturan baru. Dan peraturan itu diciptakan untuk dilanggar. Bagaimana caranya mengakali peraturan agar semuanya selamat tidak terjerat hukum. Inilah kenyataannya. Maka ini semua tidak bisa diselesaikan secara hukum. Tapi diselesaikan secara moral dan kesadaran. Kampus sebagai tempat akademisi itu sama dengan monasteri, sama dengan pesantren, sama dengan kumpulan para pedanda, sama dengan kumpulan para bante, sama dengan kumpulan para kiai, sama dengan kumpulan para ustadz. Inilah fungsi yang sesungguhnya. Sebagai kontrol grup, sebagai moral kompas, ini adalah kampus. Ya. Jadi fungsi-fungsi keagamaan itu seharusnya dimainkan oleh kampus. Karena fungsi-fungsi keagamaan sebagian besar sudah didistorsi juga oleh kepentingan politik. Maka kampuslah yang harus dibangun untuk mengontrol semua moral. Tentu saja kita harus selalu mengingatkan tentang moral, tentang etika, tentang integritas, tentang kejujuran dari kampus.
sebagai pressure group, sebagai kelompok yang menekan masyarakat, menekan ruling party, menekan pemerintah untuk mengingatkan kembali nilai-nilai kebajikan, untuk kembali ke tengah, kembali mengingat bukunya Plato, kembali mengingat bukunya Al-Farabi, kembali ke kisah Ramayana tentang kebajikan dan kebijaksanaan. Terima kasih atas kesabaran Anda untuk mendengar saya dan kesabaran Anda untuk mengikuti acara sampai akhir. Semoga kita termasuk orang yang bijak, orang yang sofia, orang yang mentaati kebijaksanaan dari dalam. Selamat, terima kasih. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih aplaus yang meriah. La haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.